Al-Iman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dipertemukan Allah kembali di Masjid Darul Hijrah, Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Dan pada pertemuan yang baik ini kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. 40 hadis tentang hak-hak Rabb semesta alam. 40 hadis tentang tauhid. Ya, jadi kita khusus membahas hadis-hadis Nabi tentang tauhid yang dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Anis bin Nasir Al-Mus'abi hafizahullah dalam 40 hadis. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan al-hadisul awal, hadis yang pertama. Maka dalam pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang kedua. Kita baca terlebih dahulu, setelah itu kita pelajari faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Qala al-muallif hafizahullah an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Ubadah ibn Samit. Jadi yang meriwayatkan ini Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit kuburannya ada di dekat Masjidil Aqsa. Saya pernah lihat kuburan beliau, ada tulisannya makam Ubadah bin Samit, ada di dekat Masjidil Aqsa. Beliau termasuk sahabat Nabi yang wafat di negeri Syam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau berkata, perhatikan, man syahida alla ilaha illallah wahda la syarikalah, barang siapa bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Itu satu. Yang nomor dua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Kemudian yang ketiga, dan bersaksi wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu, dan meyakini bahwa Nabi Isa adalah kalimatnya Allah yang diberikan kepada Maryam, dan Isa adalah ruh dari Allah. Itu yang nomor tiga. Dan meyakini yang nomor empat, wal jannatu haqqun, bahwa surga itu hak. Dan yang nomor lima, meyakini wan naru haqqun, bahwa neraka itu hak. Barang siapa meyakini lima hal itu, kata Rasulullah, adkhalahullahul jannah
ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan orang itu ke surga di atas apapun amalnya. Jadi di dalam hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Hadis ini mengajarkan kepada kita siapapun orang itu kalau memiliki akidah dalam hatinya, keyakinan, bersaksi 5 hal ini, pasti Allah masukkan ke surga. Apa saja 5 itu? 1, bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah, mengesahkan Allah, 1. Yang kedua, bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba Allah dan Rasul Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa Nabi Isa bukan anak Tuhan, tapi Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya dan ruh dari Allah yang diberikan kepada Maryam. Kemudian yang keempat meyakini bahwa surga itu hak, dan yang kelima meyakini neraka itu hak. Barang siapa meyakini 5 hal ini, kata Rasulullah, adkhalahullahu al-jannah. Allah memasukkannya ke surga di atas makana minal amal. Ya, amalnya kayak gimana pun, baik rendah, baik atas, tergantung amalannya, tingkatannya. Tapi yang pasti dia masuk surga. Masuk surganya tergantung amalannya tadi. Ya, tetapi pasti masuk surga karena ada jaminan dia meyakini 5 hal tersebut. 5 hal ini yang akan saya terangkan pada kesempatan kali ini. Ya, poin yang pertama. Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bersaksi la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti kalimat tauhid la ilaha illallah. Lah kalimat tauhid itu memiliki makna. Apa makna kalimat tauhid? Makna kalimat tauhid itu tercantum dalam surat Al-Hajj ayat 62. Apa makna kalimat tauhid? La ilaha illallah. Orang Indonesia nerjemahinnya tidak ada Tuhan selain Allah. Apa maknanya? Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Sesembahan itu banyak. Yesus sesembahan, patung sesembahan, dewa ini sesembahan, dewa itu sesembahan, batu disembah, patung disembah, Yesus disembah, atau Nabi Isa disembah. Sesembahan banyak, tetapi yang hak cuma 1. Maksudnya sesembahan banyak, tapi yang hak, yang berhak disembah cuma 1, Allah. Lah, tafsir ini diambil dari mana? Tafsir ini diambil dari, tadi saya katakan surat apa? Surat Al-Hajj ayat 62. Silakan dicatat. Dalam surat Al-Hajj ayat 62 Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haq." Yang demikian itu bahwasanya sesungguhnya Allah itu al-haq, 1. Al-haq, yang hak cuma Allah saja. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Adapun siapa saja yang disembah selain Allah, huwal batil, itu batal. Meskipun sesembahan disembah sama orang-orang, tapi hakikatnya batal, rusak, tidak teranggap. Cuma 1 saja. Itu siapa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna la ilaha illallah. Karena sebagian kita ditanya, kenapa sih kalian itu kalau nerjemahkan la ilaha illallah kok tidak ada yang berhak disembah selain Allah? Kenapa kok tidak cukup tidak ada Tuhan selain Allah? Antum sering dengarkan asatid kan gitu kan? Kalau ngasih makna kan la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ini tafsiran ini muncul dari mana? Jawabannya tadi itu. Surat apa tadi? Al-Hajj ayat berapa? 62. La ilaha illallah itu punya rukun. Jadi kita harus paham, rukunnya Islam ada 5. Kalau rukunnya hilang, ya Islamnya ikut hilang. Sama la ilaha illallah juga punya rukun. Kalau rukunnya hilang, la ilaha illallahnya bisa hilang. Nah, kalau antum ditanya, la ilaha illallah itu rukunnya apa saja? Apa sih makna rukun itu? Apa? Rukun artinya apa? Hah?
Rukun artinya pilar, penyangga, tiang. Coba saya mau tanya nih, ini masjid ini nih, kalau nggak ada tiang-tiangnya itu, kira-kira berdiri nggak masjid ini? Pasti roboh, kan gitu kan? Nah, sama, la ilaha illallah juga punya tiang, punya pilar-pilar. Kalau pilarnya hilang, maka la ilaha illallahnya pun batal. Lah, la ilaha illallah itu punya dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan. Nah, saya ulangi, la ilaha illallah punya dua rukun. Rukun yang pertama an-nafyu, peniadaan. La ilaha, tiada yang berhak disembah, ditiadakan semuanya. Ini rukun pertama, la ilaha, tiada yang berhak disembah. Rukun yang kedua penetapan, illallah, hanya Allah saja yang berhak disembah. Jadi la ilaha illallah itu harus ada dua rukun ini. Rukun yang pertama adalah peniadaan, jangan kamu menyembah kepada siapapun, tiadakan seluruh penyembahan. Terus tetapkan yang kedua hanya untuk Allah saja. Dan ini dua-duanya harus ada. Yang pertama peniadaan, yang kedua penetapan. Dua-duanya harus ada. Hilang satu, hilang tauhid. Saya kasih contoh. Ada orang, jadi kan saya katakan kan rukun la ilaha illallah ada dua. Meniadakan seluruh penyembahan, kemudian yang kedua menetapkannya hanya untuk Allah. Sampai sini jelas kan? Saya kasih contoh. Ada orang, dia sholat, dia zakat, dia haji, dia beribadah kepada Allah. Tetapi dia juga pergi ke dukun. Tetapi dia juga memakai jimat. Tetapi dia juga pergi ke tempat keramat, minta ini, minta itu. Pertanyaan saya, orang ini punya rukun yang mana, kehilangan rukun yang mana? Bingung nggak? Tadi kan saya katakan, ya antum jawab, jangan diam. Biar aku semangat juga ini, menyampaikan ini. Tadi kan saya katakan, la ilaha illallah punya dua rukun. Yang pertama rukun apa tadi? Peniadaan, meniadakan seluruh sesembahan selain Allah. Rukun yang kedua, isbat, menetapkan sesembahan hanya untuk Allah. Dua-duanya harus ada. Hilang satu, hilang tauhid. Nah, sekarang saya kasih contoh. Ada orang sholat, zakat, nyembah Allah, beribadah di malam hari, pergi ke tanah suci, tapi dia masih senang ke dukun. Tapi dia senang pakai jimat. Dia masih pergi ke tempat keramat, minta sakti, minta berkah dan seterusnya. Pertanyaan saya, orang ini memiliki rukun apa? Orang ini memiliki rukun isbat, menetapkan Allah sebagai Tuhan. Tapi orang ini nggak punya rukun namanya an-nafyu, peniadaan. Memang benar dia menetapkan Allah sebagai Tuhan, tapi dia tidak meniadakan selain Allah. Maka dia belum dikatakan bertauhid. Meskipun dia nyembah Allah, meskipun sholat malam, meskipun sedekah, meskipun dia pergi ke tanah suci. Tapi kalau pergi ke dukun, berarti dia kehilangan satu rukun. Apa tadi? Peniadaan. Maka seluruh selain Allah harus ditiadakan. Nah, itu tentang rukun tauhid. Lah tauhid itu memiliki penghancur. Dan penghancurnya tauhid adalah asyirik. Dan kemarin pada pertemuan lalu sudah kita bahas di antara bahaya syirik adalah apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa lain selain dosa syirik. Saya kasih ilustrasi, perhatikan. Ada orang minum minuman keras, berjudi, terus berangkat ke hotel ingin berzina. Ya, dalam perjalanan ke hotel, dalam kondisi mabuk, ingin menemui
teman kencannya, dia tertabrak dan mati dalam keadaan mabuk. Pertanyaan saya, dia ini husnul khotimah apa su'ul khotimah? Mati dalam keadaan mabuk, dalam keadaan ingin berzina, berarti kan su'ul khotimah, matinya jelek. Oke, taruh contoh yang pertama. Sekarang saya kasih contoh yang kedua. Ada orang ingin terpilih menjadi anggota dewan. Dia datang ke tempat keramat, datang ke Gunung Kawi, datang ke Gunung Surawiti, pengen kaya, pengen dapat macam-macam pesugihan dan seterusnya. Ketika dia minta-minta ngasih sesajen, ngasih ayam panggang dan seterusnya, kebreset, mati di tempat pemujaan itu. Matinya jelek enggak? Jelek, mati dalam keadaan melakukan kesyirikan. So, perhatikan, bandingkan. Yang pertama, wafat su'ul khotimah dalam kondisi mabuk berzina. Yang kedua, wafat su'ul khotimah ketika melakukan kesyirikan. Sama-sama matinya jelek. Betul apa tidak? Tapi apakah hasilnya sama menurut Allah? Tidak sama. Innallaha la yaghfiru, surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa lain selain dosa syirik. Lah, kalau orang tadi ini mati dalam kondisi mabuk tadi itu, pertanyaan saya, apakah seluruh amalannya hilang? Tidak. Bakti kepada orang tua belum terhapus. Paham tidak? Belum terhapus. Mungkin dia punya amalan sirria, mungkin dia punya sodako sirri, kita nggak tahu. Yang jelas belum dihapus. Berbeda dengan syirik. Coba bandingkan surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrokta la yahbatonna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka otomatis terdelet amalanmu. Hilang kabeh amalanmu. Jadi kalau orang tadi mati dalam keadaan memuja kepada selain Allah, otomatis hajinya hilang, sodakonya hilang, jihadnya hilang, habis semuanya, batal. Entek. Adapun orang yang mati dalam kondisi mabuk tadi itu masih berlaku timbangan. Ngerti timbangan maksudnya? Mungkin dia punya amal soleh yang lain. Allah belum menghapuskan. Karena Ahlus Sunnah meyakini orang mati dan orang ahli maksiat tidak dikeluarkan dari Islam. Ditimbang dulu, tergantung Allah. Mungkin Allah memaafkannya kalau dia punya kebaikan. Inilah makna dari bahaya syirik kalau sampai ke bawah mati. Kecuali kalau dia tobat, maka tidak ada masalah. Dulu para sahabat sebelum masuk Islam, mereka juga ada yang nyembah patung kan gitu kan. Terus masuk Islam, mereka akhirnya memperbaiki diri, terus bertauhid hanya kepada Allah, maka Allah memaafkannya. Yang bahaya itu, kalau syirik itu ke bawah mati, itu bahaya. Dan itu bedanya syirik sama maksiat. Saya kasih contoh yang lain. Ada orang minum minuman keras, mabuk minuman keras, terus dia sadar. Sudah sembuh dari mabuknya, terus dia pulang ke rumah. Dia mandi, dia makan, dia sholat, dia tidur, dia ketemu anak istri. Pertanyaannya, orang ini ketika sholat, diterima enggak sholatnya? Kan sudah selesai mabuk. Semari mabuk, sudah selesai, dia pulang. Sudah hilang mabuknya, dia mandi, dia makan, terus dia sholat duhur. Pertanyaannya, sholat duhurnya diterima Allah apa enggak? Kan terpisah kan antara mabuk dengan sholat duhur tadi ya kan? Adapun dosanya mabuk, iya dia memang dosa. Tapi ketika dia melaksanakan sholat duhur, sah enggak sholat duhurnya? Sah. Bandingkan orang melakukan kesyirikan. Orang melakukan kesyirikan, dia meyakini bahwa kalau pergi ke tempat ini sambil menyajikan kepala kerbau, akan begini. Terus dia masang kepala kerbau disembelih di situ. Terus dia pulang. Dia mandi, dia selesai, dia tidur, dia sholat. Pertanyaannya, sholatnya batal nggak orang itu? Itu akidah nyembelih kerbau itu masih nempel nggak di hatinya? Masih. Itulah bedanya penyakit syirik dengan penyakit maksiat. Paham? Kalau dia mabuk ya sudah selesai urusan dia sama Allah, dia memang berdosa tapi selesai. Tapi kalau syirik ini meskipun ritualnya sudah selesai, tapi apakah hatinya sudah selesai? Tolong dijawab. Belum selesai karena akidah itu masih kantil di mana? Di hatinya. Semoga jelas ya. Oke itu ya. Itu poin pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Sekarang kita pindah poin kedua karena kita juga terbatasi waktu. Poin yang kedua,
wa asyhadu atau wa syahida anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan yang nomor 2, bersaksi wa anna Muhammadan, bersaksi bahwa Nabi Muhammad abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasul Allah. Nah, ini kita pelajari yang poin nomor 2 ini. Menurut hadis ini, jabatannya Rasulullah itu ada 2. Gelarnya Rasulullah itu ada 2. Gelar pertama adalah Abdullah. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Berarti Nabi Muhammad masih wajib beribadah. Berarti Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Berarti Nabi Muhammad tidak boleh diistighosai. Berarti Nabi Muhammad itu makan. Berarti Nabi Muhammad itu kawin. Berarti Nabi Muhammad itu juga wafat. Kan gitu kan? Konsekuensi dari apa? Abdun, hamba. Berarti berlaku bagi Rasulullah sifat-sifat kehambaan. Berarti Rasulullah masih wajib beribadah. Rasulullah SAW berarti dia manusia biasa, nggak boleh diangkat menjadi apa? Tuhan. Tetapi beliau punya gelar yang kedua, apa? Wa rasuluh. Itu yang membedakan kita dengan Rasulullah. Rasulullah itu rasul, mendapatkan apa? Wahyu. Lah, kalau antum sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah, tadi harus bertauhid, meninggalkan syirik, selesai. Nah, sekarang wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ucapan kita yang setiap hari kita ucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kami meyakini, bersaksi Nabi Muhammad itu hamba Allah dan utusan Allah. Ucapan ini berkonsekuensi 4 hal. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ucapanmu itu harus dibuktikan dengan 4 konsekuensi. Kalau 4 ini belum kamu lakukan, berarti sekedar omongan saja. Bahwa kamu itu umatnya Nabi, setia kepada Nabi, mencintai Nabi, cuma omong kosong kalau tidak ada 4 hal ini. Lah 4 hal ini harus ada. Ya. Karena semua orang ngaku cinta Nabi. Nggak ada orang yang tidak cinta Nabi. Orang Islam dari Maroko sampai Merauke, semua orang Islam ngaku cinta Nabi. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir, perhatikan, ada perkataan bagus dari Imam Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Yang menjadi permasalahan itu bukan kamu mencintai, tapi permasalahannya adalah apakah kamu dicintai. Soalnya ngaku cinta Nabi, enggak ono orang yang tidak ngaku cinta Nabi. Semua orang ngaku cinta Nabi. Orang bejat, orang rusak, pemabuk, semua ngaku cinta Nabi. Tapi permasalahannya itu bukan kamu mencintai Nabi, tapi permasalahannya adalah apakah kamu dicintai Nabi. Makanya seorang penyair Arab mengatakan kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Berapa banyak orang mengaku mengenal, punya hubungan dekat sama wanita cantik bernama Laila. Berapa banyak seseorang mengaku punya hubungan dekat sama wanita cantik bernama Laila. Wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Pada Laila enggak kenal siapa mereka. Nah, itulah kebanyakan kita yang ngaku-ngaku cinta Nabi. Tidak semua orang ngaku cinta Nabi dicintai oleh Nabi. Nah, bagaimana supaya kita ini mencintai dan dicintai Nabi? Ketika di akhirat kita ketemu sama Nabi, diakui sebagai umatnya, apa yang harus kita lakukan? Kerjakan 4 hal sebagai konsekuensi. Muhammad Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Lah, pembuktiannya 4 hal. Silakan dicatat 4 hal ini. Supaya benar-benar kita ini umatnya Nabi. Pembuktian yang pertama adalah, atau bukti cinta Nabi yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan beritanya Nabi. Mempercayai, mengimani, membenarkan berita kabar dari Nabi. Kalau Rasulullah mengabarkan nanti pada hari kiamat, ya, gunung-gunung akan dihempaskan, nanti ada siksa kubur, nanti ada azab kubur,
nanti ada sirat, nanti ada mizan, timbangan amal. Nanti manusia digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Maka wajib kita imani. Kalau sampai kita tidak percaya, berarti kita belum jadi umat Nabi. Karena konsekuensi jadi umat Nabi itu yang pertama, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan beritanya Nabi. Ada hadis yang berbunyi, perhatikan. Ada hadis yang berbunyi, jika ada lalat masuk ke bejanamu, ke gelas yang ada airnya, kalau ada lalat mencelok di air, kata Rasulullah, celupkan sekalian, falyaghmishu, celupkan sekalian. Terus lemparkan lalat itu. Karena lalat itu di salah satu sayapnya mengandung racun. Dan sayap yang lain mengandung apa? Penawar. Nah kita kan nggak tahu mana yang penawar, mana yang racun. Jadi kalau ada lalat masuk ke gelas yang ada airnya, cemplungkan sekalian, terus lemparkan dan boleh kamu minum. Terus ini hadisnya hadis sahih ini. Maka nggak boleh kita mengatakan, opo ini hadis kok jorok sekali, masa ya lalat dicemplung nanggone gelas disuruh minum tidak apa-apa. Katanya ternetralisir. Ini saya nggak percaya sama hadis ini. Kalau kau nggak percaya sama hadis ini, kamu belum jadi umatnya Nabi. Karena konsekuensi jadi umatnya Nabi itu membenarkan dan mengimani beritanya Nabi. Nabi sudah mengabarkan itu. Dan hadisnya sahih. Hadis tentang lalat itu. Dan sudah terbukti secara ilmiah. Antum masih ada di YouTube itu. Ada anak SMA Lamongan diundang Olimpiade Ilmu Pengetahuan di Amerika menemukan bahwa lalat itu mengandung imun di tubuhnya. Terbukti itu. Dan memang kenyataannya nggak ada lalat mencret, nggak ada. Loh, lalat itu kan seneng ke tempat-tempat yang kotor-kotor, tapi nggak ada lalat mencret. Loh, mencret gak, kita juga nggak tahu kan. Karena dia itu mengandung imun dan terbukti itu. Nah, seandainya nggak terbukti pun kita orang Islam wajib iman kalau hadisnya sahih, sami'na wa ata'na. Dan alhamdulillah seluruh hadis-hadis yang berkata tentang ilmu pengetahuan terbukti semua. Terbukti. Nah, itu yang pertama, konsekuensi mengimani Nabi Muhammad utusan Allah adalah membenarkan beritanya Nabi. Satu itu ya. Konsekuensi yang kedua, bukti kita itu cinta Nabi, mengakui Nabi Muhammad itu utusan Allah. Apa buktinya? Yang nomor dua, ta'atuhu fima amar. Atau imtithalu ma amar, menjalankan perintahnya Nabi. Kamu itu umatnya Nabi apa enggak? Oh iya, saya umatnya Nabi. Ya sudah, apa yang dikerjakan Nabi, diperintah Nabi, amalkan. Kalau Nabi menyuruh kok kamu enggak mau ngamalkan, belum jadi umatnya Nabi. Contoh Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja pakaian di bawah mata kaki, tempatnya di neraka. Iyakum wa isbalal izar, hati-hati. Jangan kamu menjulurkan pakaianmu di bawah mata kaki. Ini kan perintahnya Nabi, suruh ngangkat pakaian kita. Kita jadi umatnya Nabi enggak? Nggih, saya umatnya Nabi. Kerjakan itu. Kalau kamu jadi umatnya Nabi, kerjakan itu. Umar bin Khattab ketika ditusuk oleh siapa yang menusuk Umar bin Khattab? Abu Lu'lu'a al-Majusi. Ditusuk bersimbah darah itu ketika sholat subuh. Jadi ketika Umar bin Khattab sholat subuh dibunuh oleh seorang budak dari Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Dia datang membawa honjar. Ditusuk di perutnya Umar. Beberapa kali tusukan. Kemudian Umar tersungkur bersimbah darah. Nah, terus diganti oleh sahabat yang ada di belakangnya. Siapa sahabat yang menggantikan ini? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ganti solatnya diperingan karena khalifah dalam kondisi parah. Bersimbah darah, solatnya diperingan, bukan dipercepat. Karena cepat kan identik dengan tidak khusyuk, tidak tumak nina. Diperingan artinya suratnya pendek tapi tetap tumak nina. Setelah selesai sholat langsung itu Umar dibopong, dibawa ke rumahnya. Orang-orang ngambil susu, dikasih susu. Ketika Umar bin Khattab minum susu, ternyata susunya keluar dari perutnya. Udah pernah dengar cerita ini enggak? Keluar dari perutnya, maka Umar tahu hidupnya enggak lama lagi.
Maka Umar berkata, wahai Abdullah bin Umar anakku, tolong segera engkau datang kepada ibunda Aisyah, istri Rasulullah. Tolong sampaikan kepadanya kalau aku mati, agar aku diperkenankan untuk dikubur di sebelah kedua sahabatku, Rasulullah Abu Bakar. Kan Rasulullah sama Abu Bakar kan dimakamkan satu area, kan gitu kan? Tinggal satu. Ya. Makanya Umar minta tolong sama anaknya untuk disampaikan ke Aisyah. Maka berangkatlah karena kuburannya Rasulullah kan di kamarnya Aisyah. Di kamarnya Aisyah itu dibuat kuburannya Rasul, kuburannya Abu Bakar. Sisa satu tempat. Umar minta gitu loh. Maka datanglah, wahai ibunda Aisyah, sungguhnya Khalifah Umar bin Khattab menyampaikan salam kepadamu. Dia dalam kondisi parah. Dan dia ingin agar jika wafat dikuburkan di sebelah dua sahabatnya. Maka Aisyah nangis karena sedih melihat Khalifah yang hampir wafat itu karena dibunuh oleh orang tadi itu. Akhirnya Aisyah mengatakan, sebenarnya aku ingin bahwa tempat itu untukku nanti ketika aku mati. Tapi kalau Khalifah menginginkannya, ya sudah, tidak apa-apa. Sudah diizinkan. Abdullah bin Umar balik dan menyampaikan kepada Umar, alhamdulillah Aisyah sudah mengizinkan. Setelah itu Umar dalam kondisi kritis. Orang-orang berkata, ya Khalifah istakhlif, wahai Umar bin Khattab, wahai Khalifah Amirul Mukminin, istakhlif, segera tunjuk siapa yang menjadi Khalifah setelah kematianmu nanti. Istakhlif, tunjuk Khalifah penggantimu. Kata Umar, lau kana Abu Ubaidah ibn Jarrah hayyan lakhtartuhu khalifatan lil muslimin. Seandainya Abu Ubaidah ibn Jarrah masih hidup, langsung saya tunjuk dia jadi khalifah. Hanya saja dia sudah wafat. Maka aku tunjuk 6 orang untuk memikirkan siapa akan jadi khalifah nanti. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas. 6 orang. Biarkan mereka nanti yang memikirkan siapa yang jadi khalifah. Oke. Ini Umar dalam kondisi parah, hampir wafat. Tiba-tiba datang seorang pemuda, pakaiannya jatuh ke tanah. Ini maksud saya ini. Datang seorang pemuda, pakaiannya jatuh ke tanah, ngelembreh ke tanah. Isbal. Kemudian orang ini mengatakan, absyir, absyir ya Amirul Mukminin. Berbahagialah, berbahagialah wahai Amirul Mukminin Khalifah. Engkau adalah orang yang baik, Khalifah yang adil, penakluk Persia. Engkau adalah yang mengusir pasukan Romawi. Engkau dikabarkan Rasulullah akan mati syahid. Absyir, kabar gembira untukmu. Jangan engkau bersedih. Kan memang sunahnya orang sakit keras kan diberi roja. Bukan ruja, roja. Apa roja itu? Pengharapan biar itu seneng, nggak boleh dikasih khauf. Ya Khalifah kok koyo sampeyan angkat mati ngene, nggak oleh. Khauf namanya, harus dikasih roja biar semangat. Nah setelah itu orang ini pergi. Ini Umar ini dalam kondisi hampir wafat loh. Melihat orang ini pergi dalam kondisi pakaiannya jatuh ke tanah, maka Umar bin Khattab mengatakan, arji, kembalikan anak tadi itu, kembalikan pemuda itu di hadapanku. Maka dikembalikan pemuda itu di hadapan Umar bin Khattab. Terus Umar bin Khattab mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, irfa' thawbaka, angkatlah pakaianmu. Fa inna dzalika atqa li rabbika wa anqalikol. Wa inna dzalika atqa li rabbika wa anqali thawbika. Wahai anakku, angkatlah pakaianmu, itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Karena Umar itu ngerti, gak boleh seorang itu menyelisih perintah Nabi, binasa nanti. Kalau umat ini jaya harus mau kembali kepada aturan Rasulullah. Makanya sekarang ini banyak orang-orang pergerakan ngefans sama Umar bin Khattab, semangat sama Umar bin Khattab. Itu wasiat terakhirnya Umar itu, suruh angkat pakaiannya itu. Bukan masalah sekedar pakaian apa gak pakaian, tapi perintahnya Nabi ini loh, gak boleh dilanggar. Karena ini bukti kita cinta sama Nabi. Ini konsekuensi nomor berapa tadi? 2, imtithalu ma'amar. Kalau dijelaskan panjang ya, ini salah satu contoh saja itu. Tidak isbat. Kemudian nomor 3, wajtinabu manaha anhu wazajar. Harus meninggalkan larangan Nabi. Ini konsekuensi nomor berapa? Nomor 3, harus meninggalkan larangan Nabi. Ijtinabu manaha anhu wazajar. Nabi melarang kita bertransaksi dengan sistem riba. Jangan sesekali engkau bertransaksi dengan sistem riba. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa. Kata Rasulullah Allah melaknat orang yang
orang yang memakan riba, yang beri makan riba, yang mengutangi dan yang minjemi. Orang yang menjadi pencatatnya, sekretarisnya. Wasyahidahi dan 2 saksinya. Hum sawa, semuanya kena laknat. Ini larangan Nabi. Maka kalau ngaku jadi umatnya Nabi, jangan dekat-dekat dengan apa tadi? Riba contohnya. Nabi melarang seorang untuk memangkas habis jenggotnya. Ya perintah lakukan. Kok lakukan? Ya jangan dilakukan. Kok tadi bingung gini ya. Rasulullah melarang kita untuk memangkas jenggot habis, jangan dilakukan. Karena itu larangannya Nabi. Oke, itu nomor berapa? Yang paling sulit yang nomor 4. Jadi saya ulangi untuk melengkapi tulisan-tulisan yang belum lengkap. 1, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan beritanya Nabi. Yang nomor 2, imtitsalu ma amar, menjalankan perintah Nabi. Yang nomor 3, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Yang paling sulit nomor 4. Apa? Wa an la yu'badallahu wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi. Kamu umatnya Nabi, maka lakukan yang nomor 4. Jangan kamu beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi. Artinya jangan buat ibadah-ibadah sendiri. Artinya jangan membuat aturan-aturan sendiri. Itu maksudnya nomor 4 ini. Makanya Nabi mengatakan man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa beribadah di dalam Islam, beramal di dalam Islam tidak sesuai dengan contohnya Nabi, maka tertolak. Perhatikan. Di dalam Islam itu ada ayat yang menjadi pagarnya agama. Di dalam Islam itu ada hadis yang menjadi pagarnya agama. Adapun ayat di dalam Al-Quran yang menjadi pagarnya agama adalah surat Al-Ma'idah ayat 3. Ini surat nggak ada dalam Taurat, nggak ada dalam Injil, nggak ada dalam Zabur, dan ayat ini tidak ada di kitab suci sebelumnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya, pada hari ini turun ayat ini pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini surat Al-Maidah ayat 3. Turun ketika Rasulullah ada di padang Arafah, wukuf di tengah-tengah lautan manusia. Turun ayat terakhir ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Apa arti kata sempurna? Berarti Islam tidak membutuhkan tambahan. Dan Islam tidak membutuhkan pengurangan. Wes asli ini sempurna, nggak boleh diutak-atik lagi. Nah, dengan adanya surat ini Islam nggak bisa dihancurkan. Karena sudah sempurna kata Allah. Kenapa Taurat diacak-acak? Kenapa Zabur diacak-acak? Kenapa Injil diacak-acak? Karena nggak ada ayat ini. Paham maksudnya? Nah, kenapa Islam nggak bisa? Karena sudah sempurna, dijamin sama Allah sempurna, nggak boleh dikurangi, nggak boleh dimodifikasi. Maka dalam beribadah ini harus mengikuti Nabi, nggak boleh buat aturan sendiri. Makanya kata Imam Malik, apa saja ritual ibadah di dalam Islam yang mana ketika turunnya ayat ini bukan bagian dari Islam, maka tidak akan pernah menjadi bagian dari Islam. Ada acara ini, ritual ini, boleh nggak ini? Gampang. Dulu di zaman Nabi ketika turun ayat ini, itu ada nggak? Oh nggak ada. Oh berarti sampai hari kiamat nggak akan jadi agama. Ukurannya di situ. Itu ayat yang menjadi pagarnya agama. Begitu juga ada hadis, hadis ini menjadi pagarnya agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa beramal, beribadah dalam agama, tidak ada perintah dari Nabi, tertolak. Maka nggak boleh kita ibadah-ibadah buat aturan sendiri. Itu namanya dalam bahasa akidahnya itu namanya bid'ah. Bid'ah adalah apa itu bid'ah? Jadi kan tauhid, tadi pertama kan tauhid, ya kan? Tauhid itu punya penyakit. Penyakitnya tauhid adalah syirik. Nah, sekarang yang nomor 2 ini kan ittiba'ur rasul. Ya, mengimani bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, harus mengikuti Nabi. Konsekuensinya ada 4 tadi sudah saya jelaskan. Lah ada penyakitnya. Penyakitnya adalah bid'ah.
Jadi syahadatnya umat Islam ada dua. Asyhadu alla ilaha illallah, tauhid. Penyakitnya namanya syirik. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, harus mengikuti Nabi Muhammad. Penyakitnya adalah apa tadi? Bid'ah. Nah, apa sih bid'ah itu? Bid'ah secara bahasa, nah, jadi bid'ah itu ada dua makna. Lughatan wastilahan. Bid'ah secara bahasa adalah ibtida'u asy-syai' wa sun'uhu bi ghairi mithalin sabiq. Tulis. Ya, bid'ah secara bahasa adalah ibtida'u syai'i, memulai sesuatu, wa sun'uhu, dan membuat sesuatu bi ghairi misalin sabiq, yang tidak ada contoh sebelumnya. Ini dari sisi apa tadi? Bahasa. Perhatikan, bid'ah dari sisi bahasa tidak mengandung makna positif, tidak mengandung makna negatif. Bukan jelek, bukan bagus. Pokoknya bid'ah itu sing biyen gak ono, saiki ono. Dulu ndak ada, sekarang ada. Itu bid'ah. Secara apa tadi? Secara bahasa. Tidak mengandung nilai positif, tidak mengandung nilai negatif. Pokoknya yang penting dulu nggak ada, sekarang ada. Itu namanya bid'ah. Tidak bermakna jelek, tidak bermakna baik. Pokoknya sesuatu yang baru, gitu aja. Berarti menurut pengertian bid'ah secara bahasa ini, boleh nggak saya katakan mik ini bid'ah? Boleh nggak? Boleh nggak? Berdasarkan definisi apa tadi? Mik ini bid'ah. Kamera itu bid'ah. Mirwaha, apa namanya? Apa ini? Kipas angin ini bid'ah. Mic bid'ah. Mukayyif AC ini bid'ah. Boleh dari sisi apa? Bahasa. Tapi ini bukan yang terlarang menurut syariat. Ini kan ini masalah bahasa. Masih bingung, enggak kan? Sama dengan sholat. Sebelum Rasulullah lahir, sholat itu sudah ada orang jahiliyah. Sudah dipakai bahasa atau lafadz sholat secara bahasa sudah dipakai sebelum Nabi lahir. Sholat secara bahasa artinya doa. Paham? Berarti orang Arab jahiliyah ngomong, saya mau berdoa ke Lata dan Uzza. Saya mau sholat kepada Lata dan Uzza. Secara bahasa sah-sah saja. Tapi bukan sholat dari arti yang sekarang. Tapi ketika Rasulullah diutus jadi Rasul, sholat yang artinya doa tadi itu mengalami pergeseran makna menjadi makna secara syariat. Sholat secara syariat adalah ibadah yang tersusun dari perbuatan dan ucapan, dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Salam. Begitu juga dengan bid'ah. Bid'ah dari sisi bahasa artinya sesuatu yang baru yang dulu tidak ada. Tidak mengandung makna positif, tidak mengandung makna negatif. Yang penting dulu tidak ada, terus sekarang ada. Lah itu bukan bahasan kita. Itu bukan yang sedang kita bahas. Tapi yang sedang kita bahas adalah bid'ah secara apa? Syariat. Lah apa bid'ah secara syariat itu? Silakan dicatat. Bid'ah secara syariat adalah seperti yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Saya ulangi, bid'ah menurut syariat, dan inilah yang terlarang. Adapun yang pertama itu bukan bid'ah yang dilarang oleh Nabi. Nah, yang kedua ini yang akan saya jelaskan, bid'ah secara syariat. Inilah yang terlarang. Apa itu? Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Kata beliau, bid'ah adalah, silakan dicatat, ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atun tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu 'alaiha al-mubalagha fit ta'abbud lillahi subhana. Bid'ah adalah ibaratun an tariqatin fid din, sebuah ungkapan untuk satu tariqatin fid din, setiap metode tata cara fid din dalam agama. Dalam agama. Berarti kalau non agama tidak kita apa? Tidak kita bahas. Tariqatun fid din, sebuah metode tata cara dalam agama. Mukhtara'atun, yang dibikin-bikin, tidak ada dalil. Tudahi asy-syar'iyyah, yang menyerupai syariat, yang menyelisih syariat.
Yuqsadu 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi subhanahu, dan diniatkan pelakunya bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Dari definisi ini bisa disimpulkan bahwa bid'ah itu terkandung di dalamnya 4 unsur. Silakan dicatat ini. Nah, saya ulangi. Dari definisi Imam Asy-Syatibi tadi, bid'ah itu mengandung 4 unsur. Unsur yang pertama, thariqatun fiddin, sebuah metode, sebuah tata cara dalam agama. Berarti kalau ada orang ngomong, mik ini, sampeyan ini dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, sampeyan juga naik pakai mobil gitu kok. Kan banyak orang itu, sampeyan dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit bid'ah, sampeyan itu ceramah pakai mik. Bukannya mik itu bid'ah. Nah, ini berarti gak paham. Karena yang dimaksud bid'ah yang kita jelaskan yang dilarang itu maksudnya adalah dalam masalah apa? Agama. Adapun gak agama gak ada urusan. Mau buat pesawat terbang, mau buat mikroskop, mau buat macam-macam terserah, mau buat robot terserah. Itu bukan urusan kita. Tapi yang dalam masalah apa tadi? Agama. Ini poin yang pertama. Thariqatun fiddin, metode tata cara dalam agama. Terus poin yang nomor 2, mukhtaroatun, yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat. La dalila alaihi, yang tidak ada dalilnya. La min kitabin, wala min sunnatin, wala min ijma'in, wala min qiyasin mu'tabarin, wala min aqwalis sahabi. Itu yang nomor berapa tadi? 2. Mukhtaroatun, dibuat-buat, dibikin-bikin, tidak ada dalil di zaman Nabi, tidak ada dalil di zaman sahabat. Kemudian poin yang nomor berapa? 3, tudhahi asy-syar'iyyah, yang menyerupai syariat. Makanya mengapa orang banyak tertipu sama bid'ah? Karena poin yang nomor 3 ini tudhahi asy-syar'iyyah, menyerupai syariat. Bid'ah itu mesti ada bumbu-bumbunya sehingga menyerupai syariat. Saya kasih ilustrasi supaya semakin jelas. Dulu di depan rumah istri saya itu ada mangga besar. Ada mangga besar. Dari kejauhan itu rindang. Tapi kalau didekati ternyata banyak benalunya. Banyak apa? Benalunya. Dari jauh nggak kelihatan benalunya. Bahkan seakan-akan benalu itu bagian dari mangga. Paham? Padahal hakikatnya benalu bukan mangga. Padahal hakikatnya benalu membahayakan mangga. Mendompleng atas nama mangga. Padahal dia merusak mangga dari dalam. Paham enggak? Itulah bid'ah. Seperti agama. Padahal bukan agama. Seperti acara ini, acara itu. Peringatan ini, peringatan itu. Membuat acara ini, membuat acara itu. Ritual-ritual yang enggak pernah dicontohkan Rasulullah. Mirip. Makanya banyak orang tertipu. Kemudian yang terakhir, diniatkan pelakunya apa tadi? Ibadah. Nah, itulah makna dari bid'ah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adzan dulu mungkin ya. Silakan adzan dulu. Saya terangkan sedikit lagi. Baik. Nuasil, kita lanjutkan sedikit lagi. Kalau kita bahas bid'ah itu panjang ya. Saya belum berbicara macam-macamnya bid'ah. Penyebab terjadinya bid'ah. Contoh-contoh bid'ah yang konkret itu apa saja. Bagaimana biar solusi agar tidak terjatuh pada bid'ah. Dan itu panjang, tidak mungkin diceritakan dalam satu pertemuan. Nah, dulu saya bahasnya tentang al-bid'atu wa ahkamuha. Ya, tentang hal itu, tentang seluk-beluk bid'ah. Baik, kita lanjutkan, kita selesaikan hadisnya dulu ya. Itu yang kedua ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekarang kita bahas poin yang nomor 3. Bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, kalimatnya Allah yang diberikan kepada Bunda Maria. Dan apa tadi? Dan ruh dari Allah. Nah, perhatikan Nabi Isa. Di dalam hadis ini Nabi Isa dikatakan hamba Allah dan Rasulnya. Dikatakan hamba Allah untuk membantah orang Nasrani yang telah mengangkatnya sebagai anak Tuhan. Dikatakan wa rasuluhu untuk membantah orang Yahudi yang telah menganggapnya sebagai anak hasil zina. Makanya
akidah yang paling tepat terhadap Nabi Isa itu akidahnya umat Islam. Menurut akidahnya orang Nasrani, Nabi Isa anak Tuhan. Menjunjung di luar batas hakikat diri beliau. Sedangkan orang Yahudi sebaliknya merendahkan bahwa Nabi Isa itu anak hasil zina. Lah Islam tengah-tengah. Islam memposisikan Nabi Isa tengah-tengah. Beliau itu hamba Allah. Berarti bukan anak Tuhan. Tapi di sisi lain beliau itu Rasul Allah. Untuk membantah orang Yahudi yang menganggapnya bahwa beliau adalah anak hasil zina. Dan manusia ini penciptaannya ada 4. Model-model manusia. Yang pertama, manusia lahir tanpa bapak, tanpa emak. Itu Nabi Adam. Manusia lahir tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Langsung Allah ciptakan Nabi Adam. Model orang nomor 2 adalah manusia yang dilahirkan melalui laki-laki tanpa wanita. Tuh, kaget kan? Ono tangan nunggu. Ada enggak? Ada. Siapa? Hawa. Saya ulangi. Penciptaan manusia itu ada berapa tadi? 4. Yang pertama, tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa laki-laki, tanpa perempuan, itu Nabi Adam. Langsung Allah ciptakan. Model yang nomor 2, melalui apa tadi? Laki-laki tapi tanpa perantara wanita. Siapa? Siti Hawa. Karena Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Yang nomor 3, melalui ibu gak pakai ayah. Siapa? Nabi Isa. Lah yang nomor 4 ini pakai ayah, pakai ibu. Sopo? Ya, awakmu kabeh iki, ya. Dirimu semua itu, ya. Nah, jadi 4 itu. Lah Nabi Isa itu nomor berapa tadi? Nomor 3. Melalui ibu tidak pakai ayah. Nah, terus di dalam Al-Quran Nabi Isa itu tidak pernah mengatakan ya qaumi. Seluruh para nabi menyebut kaumnya dengan ya qaumi, wahai kaumku. Nabi Musa contohnya, ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasatan allati, wahai kaumku masuklah ke Baitul Maqdis. Pakai kata-kata ya qaumi ibudullah, wahai kaumku. Khusus Nabi Isa tidak pernah berkata wahai kaumku. Nabi Isa dalam Al-Quran kalau memanggil Bani Israel gak pernah ngomong wahai kaumku, gak pernah. Tapi Nabi Isa mengatakan ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Mengapa? Siapa yang tahu jawabannya? Nabi Isa itu di dalam Al-Quran tidak pernah memanggil wahai kaumku. Karena Nabi Isa gak punya kaum. Kan jauh hidupnya Nabi Isa sama Musa, nggak ketemu. Nabi Isa mendapatkan kaumnya Nabi Musa yang beriman kepada Nabi Musa akan beriman kepada Nabi Isa. Terus apa hubungannya? Kenapa Nabi Isa kok nggak pernah manggil wahai kaumku? Nabi Isa selalu manggil ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Jawabannya karena kaum dalam bahasa Arab, kaum itu dalam bahasa Arab akribaul ab. Kata-kata kaum dalam bahasa Arab itu artinya kerabatnya ayah. Antum punya ayah kan? Ayah antum punya Pak D, punya Mbak, punya ponakan, itu semuanya namanya kaumnya antum. Jelas? Sedangkan Nabi Isa nggak punya apa? Nggak punya ayah. Ketika Nabi Isa nggak punya ayah berarti dia nggak bisa manggil apa? Kaum. Makanya dalam Al-Quran Nabi Isa nggak pernah manggil ya qaumi. Yang ada adalah ya Bani Israel. Paham sekarang? Nah, Nabi Isa ini cerita panjang kalau Nabi Isa jadi siro Nabi Isa ini. Ya Nabi Isa, singkat saja ya. Nabi Isa ini nanti akan turun pada hari kiamat di Manaratul Baydha. Nabi Isa belum wafat. Dan Nabi Isa nanti akhir zaman akan turun di Manaratul Baydha. Di mana? Di Suria, di Damaskus, turun. Membawa sayap malaikat. Bergantung di sayap malaikat gini. Dan ada sahabat Nabi yang wajahnya mirip Nabi Isa alaihissalam. Nah, sapa sing ngeru? Ada sahabatnya Nabi wajahnya mirip Nabi Isa. Nabi Isa itu rambutnya klimis kata orang Jawa.
Kayak orang habis dari kamar mandi, rambutnya itu basah, netes, ganteng. Dan ada sahabat Nabi yang wajahnya mirip Nabi Isa. Udah saya kemarin belum ngasih antum hadiah ya. Sekarang baru ingat. Anda punya utang sama antum. Nah, siapa yang bisa saya kasih hadiah? Tapi belum bawa hadiahnya. Ada seorang sahabat Nabi yang wajahnya mirip Nabi Isa. Jawabannya tulis ya. Namanya Urwah bin Mas'ud. Namanya Urwah bin Mas'ud. Dan nanti Nabi Isa itu yang membunuh Dajjal. Jadi Al-Masih itu ada dua. Isa Al-Masih dan Masihid Dajjal. Ada Masih yang asli yaitu Nabi Isa. Dan ada Masih yang palsu yaitu Dajjal. Dan nanti pada hari kiamat ketika Dajjal merajalela, kaum muslimin sholat di Baitul Maqdis. Di bawah pimpinan Imam Mahdi. Terus turun Nabi Isa bergabung dengan pasukannya Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi mengimami sholat, kelihatan Imam Nabi Isa itu turun. Maka Imam Mahdi itu mundur pengen diimami Nabi Isa. Tapi Nabi Isa nggak mau. Tetap diimami Imam Mahdi. Itu dalil bahwa Nabi Isa itu turun tidak membawa syariat baru. Paham? Bahkan ada ulama yang mengatakan Nabi Isa itu termasuk sahabat Rasulullah. Karena definisi dari sahabat adalah siapapun yang pernah bertemu Nabi, beriman sama Nabi, ya, dan mati di atas keimanan. Dan Nabi Muhammad pernah ketemu dengan Nabi Isa ketika Isra Mi'raj. Dan nanti akhir zaman Nabi Isa menjadi pengikut agama Islam dan wafat dan akan dikubur oleh kaum muslimin. Dan Nabi Isa nanti berhasil membunuh Dajjal di mana? Di Babuluddin. Di pintu Lut itu dekat Baitul Maqdis. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir wajib mengimani surga itu benar adanya. Wajib meyakini bahwa neraka benar adanya. Barang siapa meyakini 5 hal tadi, adkholahullahul jannah. Allah memasukkannya kemana? Ke surga. Itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Yaitu hadis keberapa tadi? Hadis yang kedua. Insya Allah pada pertemuan pekan depan kita akan membahas al-hadisus tsalits. Hadis yang ketiga. Hadis tentang pemberangkatan Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Jangan sampai gak hadir. Ini penting hadis ini. Bagaimana Rasulullah memerintahkan Mu'ad bin Jabal pergi ke negeri Yaman. Dan Rasulullah berwasiat kepada Mu'ad untuk ya sebelum berangkat ke Yaman dikasih wasiat-wasiat. Nah wasiat-wasiat itu penting bagi seorang da'i. Karena sebelum mengutus Mu'ad sebagai da'i ke negeri Yaman diberi wasiat dulu. Nah, maka antum ini kan insya Allah calon-calon da'i. Jadi harus paham apa yang harus dilakukan sebagai seorang da'i sebelum terjun di masyarakat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah naltaqi ma'akum fi al-liqa al-akhir fi al-fursa al-qadimah insya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.